Pasca Pilkada serentak, partisipasi politik masyarakat tahun ini tercatat mengalami penurunan. Pengamat politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro mengatakan perlunya pendekatan trial and error untuk menciptakan sistem demokrasi yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan masyarakat saat ini. Kita sepakat kita harus membenahi pilkada kita gitu ya. Yang harus dibenahi bahwa pilkada ini sebetulnya memerlukan satu prasyarat gitu ya untuk menghasilkan satu pilkada yang berintegritas, satu pilkada yang berkualitas gitu ya, yang berkeadaban dan tentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka stakeholders ini perlu dibenahi. Partai politik kita ini mau melakukan mekanisme pilkada dengan mekanisme apapun itu akan melibatkan partai gitu ya. Jadi tentu partai ini yang harus dalam kondisi yang betul-betul sudah membangun dirinya, membenahi dirinya, bahkan melakukan reformasi di internalnya, baik itu proses kaderisasi, promosi kader yang merit system, dan sebagainya. Lalu selain partai politik tentu penyelenggara, baik itu KPU, Bawaslu ya, ada DKPP juga, ini wajib untuk profesional dan independen. Dan kita harapkan tentunya birokrasi supaya tidak ada politisasi birokrasi dalam hal ini. Dan kita harapkan institusi penegak hukum, aparat penegak hukum itu juga profesional dan independen, tidak boleh partisan. Demikian juga medianya, termasuk lembaga surveinya yang kita melihat kemarin ada percekcokan lembaga survei. Kita harapkan media ini sebetulnya berperan sangat positif gitu ya dalam konteks pelaksanaan penyelenggaraan pilkada seperti ini, dan disempurnakan dengan peran penting dari lembaga survei, bukan lembaga survei yang tentu gitu ya semata-mata hanya sebagai konsultan gitu, tidak seperti itu. Nah ini yang perlu dibenahi semua dan masyarakat tentunya. Kita harapkan memang desain sistem pemilu yang diterapkan di sistem pilkada khususnya yang diterapkan dengan Indonesia itu disesuaikan, jadi memang suitable gitu ya, cocok ya dengan tentunya masyarakat dan tentu kapasitas dari para stakeholders terkait tadi itu. Jadi jangan dipaksakan langsung, kalau memang langsung ini juga membawa dampak-dampak yang dahsyat gitu ya. Tidak memberikan apapun kecuali malah merusak gitu ya. Tadi itu Mas Bagja mengatakan birokrasi di daerah ini paling terkena dampaknya ketika pilkada. Maka kalau pilkada langsung ini ternyata tidak bisa diperbaiki dari stakeholders terkaitnya tadi gitu ya, menurut saya apa kemanfaatan dari pilkada langsung? Maka mekanisme pilkada, sistem pilkada ini harus betul-betul suitable gitu ya, cocok dengan masyarakat Indonesia, cocok dengan kultur Indonesia, cocok tentu dengan ini negara hukum ya, demokrasi yang dipraktekkan di negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tapi kalau pilkada langsung yang katanya serentak itu dilakukan di negara yang sangat gitu ya, syarat dengan kekuasaan, maka ini hanya tipu-tipu saja pilkada serentak langsungnya itu. Nah ini yang perlu kita pikirkan secara sangat serius supaya kita tidak trial and error dalam melaksanakan pilkada atau demokrasi, praktek demokrasi di daerah.